Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada antum semuanya yang hadir di rumah Allah Al-Aqsa. Salah seorang ulama, beliau menyampaikan di dalam kitab Al-Fawaid, murid dari salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnul Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan demikian, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu lebih jelek, lebih buruk, lebih parah daripada kematian. Ana ulang, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, lebih jelek, lebih buruk daripada kematian. Lianna idha'atal waqti taqta'uka anillahi ta'ala wad daril akhirah. Sesungguhnya menyia-nyiakan waktu memutuskan kamu dari mengingat Allah dan mengingat kepulangan nanti kepada Allah. Sementara al-mautu, kematian, hanya yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kematian tidak lebih cuma memutuskan diri kita dari dunia dan isinya dunia, tidak lebih dari itu. Sementara Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir surat yang ke-103 itu di antara nama surat tentang waktu ada Al-Asr, ada Ad-Duha surat 93, dan masih banyak lagi. Al-Lail surat 92. Kata Al-Asru, Ibnu Katsir mengatakan alladzi az-zamanu alladzi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa syarrin. Waktu adalah tempat di mana seluruh keturunan Adam melakukan kegiatan aktivitas, baik itu yang isinya baik ataupun yang isinya tidak baik. Yang kita manfaatkan waktu. Sementara kita hari ini masuk ke
malam yang ketiga tarawihnya, diberikan kesempatan kita oleh Allah untuk melaksanakan mengisi Ramadan 1447 Hijriah. Tentu para tamu Allah, orientasi orang yang benar, orientasi orang yang ingin untung. Saya gunakan kata itu, untung itu tidak selamanya materi. Untung itu bisa immateri. Kehidupan yang antum jalani, satu kata, saya harus sukses, gitu. Kata sukses itu padanan kata dengan kata untung. Ana berikan satu ayat Allah, suratnya 23, ayatnya 1 dan 3. Surat Al-Mu'minun, di ayat yang pertama kita sudah disuguhi dengan kata sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Di ayat yang ketiga menjelaskan ayat yang pertama, ayat 2, ayat 3 sampai endingnya ayat yang ke-11. Karena 12, 13, 14 sudah beda akan pembahasan. Di ayat yang ketiga Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka siapa mukmin yang beruntung. Ternyata narasinya berbunyi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Narasinya bunyinya seperti itu. Orang yang bisa mu'rid, orang yang berpaling dari yang lagho, baik perkataan maupun perbuatan yang sia-sia, dia jauhi. Saya tunjukkan dengan dukungan dalil hadis sekarang. Di Arba'in nomor hadis 12. Nanti antum cek semuanya yang ana sampaikan. Karena ngaji di Al-Aqsa itu enggak boleh hoak, harus syarat dengan dalil. Di Arba'in nomor 12, hadis yang dari sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, ternyata kita bicara profit loh, ternyata yang sanggup tarkuhu, meninggalkan dia dari sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya. Kalau sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, barometernya, tolok ukurnya syariat. Kalau kita giring ke kata Ramadan, banyak ulama memberikan nama tentang Ramadan. Ada Syahrul Quran. Kenapa Syahrul Quran? Karena Al-Baqarah 185 bicara tentang Quran turun di Ramadan. Kenapa Syahrul Quran? Karena di dalam surat 97 surat Al-Qadar ayat yang pertama, Quran turun di 10 hari terakhir. Ada mengatakan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Dari mana acuannya? Acuannya Al-Baqarah 183, endingnya la'allakum tattaqun. Acuannya itu. Kalau bicara pendidikan, bicara tarbiyah, semua ahli pandai yang hadir malam hari ini sepakat, setuju. Pendidikan itu ghoyahnya meliputi 3, include 3 ini. Anak ulang, semua yang bicara pendidikan tidak lepas dari 3 ghoyah, 3 tujuan. Dan ini include. Yang pertama, ghoyatul ilmi, tujuannya kognitif, cuman keilmuan. Kalau bicara ilmu, tiap tahun jenengan diajari puasa itu ndak begini, ndak begini, ndak begini. Itu puasa. Itu knowledge ansih. Itu keilmuan semata. Anak kecil yang nanti minta tanda tangan itu hafal. Bener. Tapi ada tujuan yang kedua. Apa itu? At-taghyir. Orang pendidikan ngomong afektif, perubahan. Kenapa? Karena di dalam Al-Baqarah 183
persis seperti Al-Baqarah ayat 21, la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21, hai sekalian manusia beribadahlah kalian. Di Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman. Endingnya podo sama, la'allakum tattaqun. Tapi perubahan hanya akan tinggal perubahan kalau tujuan nomor 3 tidak pula masuk. Apa itu? At-tabi'ah. Perubahan itu harus jadi watak. Perubahan itu harus jadi karakter, motorik, jalan terus, tidak setak, tidak mandek. Begitulah nilai puasa sebenarnya. Saya ingin menunjukkan waktu, maaf 15 menit, satu saja, tak tunjukkan hadis. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh para ulama salaf. Yang pertama, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cerita anak paman Rasul. Tiru, buktikan. Kenapa? Saya minta tolong harus dibuktikan. Mukmin itu responsif. Mukmin responsif. Adaptif itu mukmin. Nanti buka dalam surat 24 ayat 1, 51, 52. Endingnya untung, endingnya menang. Responsif itu menang untung. Taib. Ibnu Abbas cerita, kanan Nabi sallam, adalah Nabi sallam, beliaunya ajwadan nas, manusia, sosok manusia paling derma, paling suka memberi, paling melakukan banyak kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, senangnya berbagi, senangnya melakukan kebaikan, termasuk beliau ada pada Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di saat Jibril alaihissalam menjumpai beliau. Wa kana Jibril alaihi salam yalqau fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam Ramadan Jibril alaihi salam senantiasa menjumpai beliau. Apa itu? Fayudarisuhu al-Qur'an, beliau mengajari Al-Qur'an. Endingnya fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair. Sungguh, kata Ibnu Abbas, Rasul itu orang yang paling senang melakukan kebaikan. Sakingnya paling senang melakukan kebaikan, minar rihil mursalah, lebih bagus dia ketimbang angin yang bertiup. Begitulah karakter seorang teladan. Ada satu kata di situ, belajar Al-Qur'an. Anda tunjukkan seorang ulama kekinian, salah satu buah karyanya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau, seorang ulama ini? Yadullul hadisu, hadis tadi memberikan guidance, petunjuk, ala annal muslimin, bahwa muslim semuanya yustahabbu lahum al-iktharu min dirasatil Qur'an. Muslim sangat ditekankan untuk banyak mempelajari tilawah Quran fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wal ijtima'u lidirasatihi, kumpul ketika Ramadan untuk tadarus mempelajari tilawah Al-Quran. Oke? Ana tunjukkan sekarang bagaimana seorang karakter seorang tabi'in. Yang pertama adalah beliau bernama Al-Aswad. Baik. Bismillah. Iya. Al-Aswad bin Yazid, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Yang cerita adalah dia seorang tabi'in meninggal tahun 74 atau 75 Hijriah. Di mana Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala mengatakan, karena Al-Aswadu adalah seorang tabi'in namanya Aswad, yakhtibul Quran, menghatamkan Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi kulli lailataini,
Setiap berapa malam? 2 malam. Taib, yang pertama. Yang kedua, salah seorang panutan kita, madhabnya diikuti sebagian masyarakat Indonesia, Al-Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150, meninggal tahun 204 Hijriah. Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, mengatakan kana Asy-Syafi'i yahtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmah. Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan sebanyak situn 60 kali khatam. 3. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Qatadah bin At-Ta'amah. Beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan adalah sebanyak setiap 4 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Satu hal, manfaatkan Ramadan ini, maksimalkan untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan nilai keuntungan. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.